Biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki nama lengkap Raden Mas Suwardi Suryaningrat, akrab dipanggil Suwardi, lahir di Pakualam pada tanggal 2 Mei 1889. Ki Hajar Dewantara terlahir dari pasangan bangsawan Pangeran Suryaningrat dan Raden Ayu Sandiah. Bagian dari semboyan ciptaannya, Ing Ngarso Sung Tulodo artinya menjadi teladan, Ing Madya Mangun Karso artinya di tengah membangun semangat, dan yang terakhir Tut Wuri Handayani yang memiliki arti di belakang mendorong. Slogan tersebut menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara adalah cucu dari Pakualam III. Ia menamatkan pendidikan dasar di ILS, Sekolah Dasar untuk Eropa Belanda dan Kaum Bangsawan. Kemudian sempat melanjut ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra, yang kini menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, tetapi tidak sampai tamat karena sakit. Kemudian ia bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Sedio Tomo, Midan Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Pada masanya ia tergolong penulis handal. Tulisan-tulisannya komunikatif dan tajam dengan semangat anti kolonial. Tahun 1908, sejak berdirinya Budi Utomo, selain ulet sebagai seorang wartawan muda, ia juga aktif dalam kegiatan sosial politik, aktif di seksi propaganda untuk menyosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia, terutama Jawa pada waktu itu, mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Ki Hajar Dewantara juga menjadi anggota organisasi Insulin, suatu organisasi multi etnik yang didominasi kaum Indo yang memperjuangkan pemerintahan sendiri di Hindia Belanda atas pengaruh Ernest Douwesdekker. Ketika kemudian Douwesdekker mendirikan Indische Partij, Suwardi diajaknya pula. Tahun 1913, sewaktu pemerintah Hindia Belanda berniat mengumpulkan sumbangan dari warga, termasuk pribumi, untuk perayaan kemerdekaan Belanda dari Prancis di Indonesia, timbul reaksi kritis dari kalangan nasionalis termasuk Ki Hajar Dewantara. Ia kemudian menulis "In for a land, Marok a land for in", atau satu untuk semua tetapi semua untuk satu juga. Namun kolom Ki Hajar Dewantara yang paling terkenal adalah "Seandainya aku seorang Belanda", dimuat dalam surat kabar The Express pimpinan Douwesdekker pada 13 Juli 1913. Isi artikel ini terasa pedas sekali di kalangan pejabat Hindia Belanda. Kutipan tulisan tersebut adalah, "Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa Inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya." Akibat tulisan ini ia ditangkap atas persetujuan Gubernur Jenderal Edinburgh dan akan diasingkan ke Pulau Bangka atas permintaan sendiri. Namun demikian, kedua rekannya Douwesdekker dan Cipto Mangunkusumo memprotes dan akhirnya mereka bertiga diasingkan ke Belanda pada tahun 1913. Ketiga tokoh ini dikenal sebagai Tiga Serangkai. Ki Hajar Dewantara kala itu baru berusia 24 tahun. Dalam pengasingan di Belanda, Ki Hajar Dewantara tidak tinggal diam, tapi aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia, Indische Vereniging, Perhimpunan Hindia. Tahun 1913 dia mendirikan Indonesia's First Bureau, kantor berita Indonesia. Ini adalah penggunaan formal pertama dari istilah Indonesia yang diciptakan tahun 1850 oleh ahli bahasa asal Inggris George Windus Earle dan pakar hukum asal Skotlandia James Richardson Logan.
Disinilah ia kemudian merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan hingga memperoleh Europe's AKTA, suatu ijazah pendidikan yang bergengsi yang kelak menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya. Dalam studinya ini, Suwardi terpikat pada ide-ide sejumlah tokoh pendidikan barat seperti Froebel dan Montessori, serta pendidikan India Santiniketan oleh keluarga Tagore. Pengaruh-pengaruh inilah yang mendasarinya dalam mengembangkan sistem pendidikannya sendiri. 1919 di bulan September, Suwardi kembali ke Indonesia. Segera kemudian ia bergabung dalam sekolah binaan saudaranya. Pada tanggal 3 Juli 1922, dia mendirikan Sekolah Perguruan Nasional Taman Siswa untuk mengembangkan pengalaman mengajar, kemudian digunakannya untuk mengembangkan konsep mengajar. Tujuan ia mendirikan sekolah taman siswa adalah agar tidak membedakan masyarakat kolonial dengan pribumi, supaya masyarakat saat itu dapat mendapatkan pemerataan pendidikan. Saat itu ia genap berusia 33 tahun. Ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Nama ini beliau ambil dari nama kapal perang Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsaan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan masyarakat pribumi waktu itu, baik secara fisik maupun jiwa. 1957, Ki Hajar Dewantara mendapat gelar doktor kehormatan dari Universitas tertua Indonesia, Bratanesia, yaitu Universitas Gajah Mada. Tepat pada tanggal 26 April 1959, Ki Hajar Dewantara meninggal di Yogyakarta, tempat kelahirannya. Tanggal 28 November 1959 dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959, ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, dan hari kelahirannya sekarang diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Potret Ki Hajar Dewantara diabadikan pada uang kertas pecahan Rp20.000 tahun edisi 1998. Setiap orang bisa menjadi guru, setiap rumah bisa menjadi sekolah. Generasi penerus harus mengingat perjuangan Bapak Pendidikan Indonesia. Sekian biografi singkat Ki Hajar Dewantara dari saya. Terima kasih.